Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Trading Binomtot. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing lagi ya tentang trading saya gimana ya. Di sini saya sudah memiliki saldo yang kecil ya. Di sini memang saya sedikit saya loss kan gitu ya. Saya memang loss gitu, kadang loss nih ya. Kalian bisa lihat sendiri saya lossnya 17.000, 18.000 ya. Jadi nih banyak juga saya lossnya. Jadi bukan emang emang pintar, saya nggak tahu saya teman ya. Cuman saya sharing aja gitu, kayak kalian biasa lah kalau kalian di grup-grup itu ya, itu kayak sharing gitu, pengalaman kalian gimana tentang di trading ini, lossnya gimana gitu ya. Sini saya kan berbagi saja gitu ya. Ya anggap saja saya cuma orang biasa aja, bukan trader yang emang sudah konsisten. Masih belum saya ya, masih seperti kalian lah biasa yang nonton ini ya. Saya harap kalian ya cuman anggap saja ini sebagai sharing-sharing saja ya, bagi pengalaman lah ya. Jadi biar kita tambah wawasannya, tambah makin banyak gitu ya. Jadi biar nggak down juga mentalnya gitu ya kan. Eh, Bukan cuman kalian yang loss ya, saya juga loss gitu. Nggak ada yang namanya trading ini profesional langsung. Ya ada, tapi apa ya, mereka sudah meminimalisir kerugian mereka gitu ya. Cuman di sini saya akan bagi pengalaman gimana trading yang ya sebenarnya benar gitu ya. Tapi kalau salah ya maklum, sebenarnya saya hanya harap kalian maklumi gitu ya. Karena saya pemula juga. Oke, langsung saja, jangan lama-lama lagi ya. Di sini juga saya lost doll teman-teman ya. Di sini saya kalau loss nggak di kompen ya. Karena memang saldonya minim gitu ya. Jadi memang apa adanya kalau saya teman ya. Kalau loss ya loss gitu loh. Nggak ada ini, nggak ada rekayasa ya, nggak diedit. Oke. Dan ini kalau loss ya saya masih nggak tahu teman-teman sebenarnya, cuman memang saya sedikit trading ini karena saya sudah memahami apanya ya, seperti arah candlesticknya gitu. Jadi historinya itu, kalau kalian trading kan biasanya kalian pernah lihat, nah candlestick ini seterusnya akan gimana, nah kalian ingat-ingat saja itu ya. Kalau saya biasanya ingat itu ya, biasanya juga candlesticknya gimana, lalu ya indikatornya gimana gitu ya. Jadi itu harus ingat sih sebenarnya. Saya mengingatkan itu, kadang saya ingat itu teman-teman ya. Kalau biasanya, nah kalau trennya kayak gini itu nanti akan gimana gitu loh. Nah itu kadang saya ingat-ingat lagi, dan kalau ada muncul kendala seperti itu, jadi saya bisa apa ya, ya menaruh open posisi dengan story yang dulu ya gitu, yang sebenarnya yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Oke, di sini ada Euro USD dengan apa, ya persentasenya 89%, dan di sini trennya sedang turun. Di sini sepertinya ada koreksi tonton ya, karena di sini ada sumpu panjang dan hijau. Aduh, saya telat, tidak apa-apa. Di sini saya akan langsung open posisi saja. Nah, sebenarnya tadi harusnya agak ke atas ya, cuman ini telat, ini takutnya dia ke atas sebenarnya teman ya. Di sini saya carinya berapa ini ya, ini modelnya minim banget loh ini. Nggak usah banyak-banyak ya kali ya, susah teman nih kalau banyak itu susah, kecuali all in ya, itu resikonya juga nggak tanggung-tanggung ya, resikonya itu habis. Tapi kalau menang ya kalian, kalau profit ya banyak gitu loh. Oke, di sini saya kan saya langsung open posisi sell, karena kalian bisa lihat sendiri posisi trennya sedang downtrend. Lalu ada candle hijau di sini, di candle hijaunya apa ya, ada sumbu di atas, artinya ada penolakan dari si buyer karena kuat turun gitu ya, karena kuat sell. Oke, kita akan analisis lagi ya, kita lihat statistiknya gimana ya. Dan ada komentar juga dari teman-teman, terus semangat ya. Ini ada Ahmad Hitam, makasih bro ya, sudah berkomentar dan memberi semangat kepada saya. Jadi saya akan terus bikin konten di trading Brompton buat teman-teman yang sudah lost doll gitu ya. Bagi yang sudah pro jangan lihat ini, karena saya tidak sharing untuk yang pro ya. Lebih baik yang pro sharing kepada kita kita semua gitu ya kan. Kalau kalau saya seperti ini, jangan apa ya, kalau yang pro jangan lihat saya lah. Saya hanya apa ya, kayaknya sharing aja sih, kebanyakan sharing aja gitu.
sharing pengalaman sama gimana rasanya loss gitu ya, sama kalian juga loss gimana rasanya gitu ya. Oke, langsung saja, banyak bacot ya saya kadang kalau bikin konten, bikin nggak trading nggak di record itu kadang loss teman ya. Tapi entah kenapa kalau di record itu, karena saya menjelaskan mungkin ya, ada yang bisa jelasin gitu, saya profit teman ya. Biasanya kayak kalau biasa-biasa aja saya nggak lost dol, itu lost dol ya benar ya. Tapi kenapa kalau di record itu kadang profit itu. Tapi kebanyakan kalau di konten itu saya profit, nggak tahu kenapa, karena serius mungkin ya. Kalau nggak di record mungkin nggak serius gitu ya, nggak tahu lagi saya. Oke, di sini saya akan open buy di titik 30 karena trennya dia sedang naik teman. Tapi di sini setelah ini harusnya ke bawah dulu tadi, menunggu koreksinya di sini ya. Ini kalau koreksinya di sini merah, tapi tidak apa-apa. Kita lihat dulu di candle berikutnya. Kalau dia turun lagi di sini saya akan open buy. Oke, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Takutnya saya turun di sini. Satu dua, oke tes, maaf ya perusahaan mati. Oke, di sini dia sudah turun. Kita lihat, saya ambil lawan posisinya di bawah koreksinya ini ya. Kita lihat barusan mati ya teman-teman, sorry ya ini, apa ini apa namanya, sound card saya mati gitu, jadi barusan mati, sorry ya. Oh, oke, di sini saya sangat benar sekali karena saya sudah menganalisa teman ya, bahwa dia akan trennya dari habis ini naik, karena ini hanya koreksi teman ya. Oke, tipis banget, hampir saja saya di sliding di sini ya teman ya. Oke, di sini saya profit lagi. eh ini sebenarnya kalau bikin dari modal segini nih, apa ya, ya sama aja modal awal ya, saya cuman sharing kan sebenarnya ya. Kalau emang nanti kalian apa ya, gimana maksudnya, ini kan deponya 140 ya, anggap saja ini masih loss, berarti saya harus, profitnya nanti nyampe 200.000 baru saya mendapatkan yang namanya profitnya gitu ya, karena modalnya kan biasanya deponya minimal 140 paling rendah, jadi saya harus profit antara 100.000 atau 50.000, ya berarti target saya 200.000 dong. Waduh, ya nggak apa-apa, boleh kalau saya coba 200.000, saya coba bisa mungkin. Tapi kalau nanti saya loss ya nggak bisa teman ya, saya hanya bisa nyampe 150 kalau kalau mungkin sedikit-sedikit aja ya. Tapi cuman kalau saya pikir-pikir itu memang harusnya emang di antara profitnya 250 atau 300 gitu, atau enggak 200.000, karena untuk ke profitannya biar ada gitu ya, balik modal gitu. Oke lah, apa-apa. Tapi di sini saya cuma sharing sih sebenarnya, cuman ya buat kalian mungkin ada yang seperti saya yang modalnya segini gitu ya, tapi ya dicoba terus ya, jangan pantang menyerah ya, karena butuh proses juga sih sebenarnya ya, gak instan juga sih. Saya susah banget loh kadang buat mencapai target tuh, kadang susah gitu loh. Sudah capai target tapi masih aja gitu loh, jadi apa ya, tamak gitu loh. Habis saldonya lama kelamaan gitu ya. Banyak bacot saya teman ya, maaf ya, maaf. Ini saya, cuman ini sih bahas ini sih sebenarnya. Jadi saya profitnya harus berapa berapa gitu. Nanti ada yang komentar, wah itu belum belum profit, masih loss gitu. Nanti ada yang profit gitu, gitu. Karena, belum mencapai 200.000 atau 250 gitu, karena masih di 150 mungkin ya kan, gitu nggak tahu. Bodo amat lah. Yang penting saya hanya sharing saja, hanya buat niat baik kepada teman yang menonton ini ya. Semoga bermanfaat lah ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, di sini trennya sedang naik. Cuman kalau saya open posisi di sini takutnya dia pas langsung turun. Jadi kita ambil koreksinya aja dulu ya. Di sini saya ambil, kadang saya ambil koreksi-koreksi gitu teman ya. Posisi trennya naik, saya ambil koreksinya lalu buy. Nah, gitu. Karena apa resikonya kalau kita tren naik terus, nggak gitu, nggak open posisi di koreksinya, takutnya pas
kita open posisi di atas dia malah koreksi gitu loh, itu yang bahaya sebenarnya. Nah di sini ada candle doji ya, tapi dojinya masih ada masih agak ada badannya sedikit gitu ya, jadi saya open buy karena kalau doji itu ya biasanya akan ada penerusan tren. Nah ini ya, ini doji penerusan tren, jadi apa ya, ini kan masih ada warnanya, nanti badannya masih ada warna, tapi itu ya saya masukkan ke doji, cuman hati-hati juga takutnya dia malah turun. Tapi kalau biasan market sih seperti itu, dia masih akan terus ke atas di sini kalau seperti ini ya. Ya anggap mirip, hampir mirip lah gitu ya. Meskipun nggak mirip banget, tapi yang jelas itu udah hampir lah gitu ya. Ya di sini saya kan sebenarnya akan profit lagi, kita tunggu dulu ya. Ini kalau kalian lihat saya harap profit terus di sini ya, sebenarnya enggak teman ya. Kalau saya di hari-hari biasa itu kadang ya loss teman ya, loss gitu loh. Oh, jangan, jadi jangan nih juga loss terus ini udah rusak mental ini kalau kayak gini nih ya. Jadi jangan harap kalian wah ini profit terus, enggak. Kak, saya enggak profit terus, saya hanya biasa aja, kadang profit kadang loss gitu ya. hmm kita lihat lagi di sini, saya pun posisinya di time frame 1 menit, harusnya saya taruh di sini 1 menit ya, cuman ya saya lebih kadang lihat di 30 detiknya gimana candlenya itu pindahnya kemana nanti gitu ya. Nah, di sini dia akan turun lagi sepertinya, tapi hati-hati juga karena biasanya dia nggak koreksi lagi, dia hanya bikin tren seperti ini saja dan dia akan lanjut ke bawah biasanya gitu. Tapi ya nggak tahu nanti kalau dia masih ke atas lagi, saya akan open buy. Oke. Kalau dia dari Bollinger Bandnya dia ke atas semua di sini ya. Di sini ada titik resisten, ini juga ada tapi ini agak turun gini ya. Sepertinya dia tidak kuat naik di sini karena di sini sudah mulai gini ya, melengkung Bollinger Band atas. Oke, saya coba sell dulu teman ya. Apakah dia hanya koreksi? Nggak tahu juga. Kita lihat saja di sini. Karena posisi Bollinger Bandnya dia sudah mulai nukik di sini. Dilihat dari sini dia masih ke atas, tapi kayaknya nggak nerus gitu loh, nggak ada penerusan ke atas, cuman ini bisa saja hanya koreksi di sini lalu dia naik lagi gini ya. Oke, sepertinya di sini saya akan lost doll ya. Wait, tunggu dulu. Oke. Oh, ternyata profit teman-teman ya. Oke, ternyata analisis saya benar, ternyata dia turun teman-teman ya. Ya, saya hampir lost tadi ya, tapi maaf ya. Saya ya hampir loss tadi ya, tapi ya untung sih profit sih. Oke, sudah 4 kali profit ya. Enggak, biasanya saya trading di hari-hari biasa itu enggak profit terus ya, tapi enggak tahu kenapa kalau di record itu profit gitu loh, aneh. Ini tadi aja enggak di record, loss teman ya, enggak tahu kenapa ya. Mungkin gini, ketika waktu saya trading itu harus ada yang namanya record, karena mungkin saya harus menjelaskan gitu ya, nggak tahu kenapa sih, apa ya, mungkin perasaannya itu lebih tenang aja, lebih santai, tradingnya tuh lebih santai, lebih oke, lebih ya apa ya, mental psikologi itu juga penting loh, karena kalau trading sendiri nggak ada ngomong-ngomong apa gitu ya, dengerin musik bisa lah, kadang itu loss, apa ya, mungkin ngaruh ya gitu ya, pembicaraan itu ngaruh, nggak tahu, saya masih bingung juga, itu namanya psikologi, mungkin psikologi mental. Kalau kalian ngomong itu lebih santai ya, hati itu rasanya lebih tenang. Saya trading ini lebih santai karena sambil ngomong. Kalau saya trading nggak record, diem, nggak ngomong, cuma mikir aja, itu kadang saya loss gitu loh, udah loss itu karena apa ya, nggak tahu kenapa ya, itulah intinya ya. Ini saya kebanyakan ngomong nanti saya profit lagi gitu ya, maaf ya teman-teman ya, ini disclaimer, ini hanya sharing pengalaman ya. Dan ini apa ya, emang gimana sih namanya itu,
mengungkapkan perasaannya gimana gitu. Oke, kita lihat lagi di sini kan trading lagi, kita coba targetkan 200.000 lah buat temen yang mungkin emang pengen 200.000, nggak apa-apa, saya coba targetkan jadi 200.000 ya. Oke, di sini trennya dia sedang sideways ya, ke samping, nggak nggak kelihatan trennya kemana, tapi dia masih ini ya, membuat tren sepertinya. Saya lihat yang ada trennya dulu. Nah, ini juga sama, trennya sedang sideways ya. Oke, ini belum kelihatan juga. Kita lihat lagi. Crypto, kita coba buka yang AUD USD. Ini sudah 15 menit ya saya, maaf ya kalau kelamaan ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, di sini saya akan buy teman ya, karena ini belum tentu dia akan turun ya. Saya akan jelaskan ntar lagi. Aduh, telat open posisinya telat, nggak tahu dapatnya di mana, nggak tahu. Ayo dong, mana nih Bang? Aduh, dapat di situ lagi, tapi nggak apa-apa, semoga aja dia naik ya. Kenapa kok di sini saya buy? Karena di sini di candle sebelumnya teman-teman ya, di sini ada candle doji lagi, tapi pas candle dojinya di sini, bukan di sini, tapi ini juga rawan gitu. Terus selain candle doji ini, di candle sebelumnya itu pucuknya ada di bawah ya, pucuk ada di bawah, ada warna candle merah, pucuk di bawah itu adanya penolakan dari si penjual, lalu pembelinya lebih tinggi, jadi nggak ada pucuk di atasnya tadi. Cuman ini nggak kelihatan ya, ketutupan ya. Oke, di sini kita lihat dulu apakah ini profit. Kita lihat dulu. Apakah akan profit? Oke, ternyata profit teman ya. Oke, profitnya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kenapa kok saya buy barusan? Ya, ini nih. Ini kan nggak ada pucuknya nih ya. Pucuknya ada di bawah, berarti ada penolakan gitu. Terus ini juga ada analogi di sini ya. Oh, ini ngapain? Biasanya nih candle seperti ini sudah akan mulai pembalikan ya, harus tren pembalikan. Cuman tunggu dulu, jangan keburu posisi ya. Takutnya dia malah turun. Maksudnya malah naik. Kalau kita sell di sini, nah dia masih naik lagi di sini. Itu artinya masih kuat tren naiknya. Di sini saya akan coba sell bentar lagi ya, di titik 30. Karena kenapa? Biasanya ini akan terjadi yang namanya tren pembalikan kalau sudah seperti ini, teman. Karena dia sudah bosan naik. Dan di sini naiknya sangat jauh ya. Kita lihat dulu, tunggu dulu. Tapi juga rawan sebenarnya, dia kan meneruskan tren gitu loh. Aduh, telat ya, telat. Aduh, telat. Tidak apalah, open di sini aja lah. Open di 1 menit ya masih aman sih sebenarnya sih. Soalnya kalau dia bikin candle baru nanti di sini dia kan takut masih turun, ya kita selamat gitu. Tapi kalau dia malah naik ya kan habis gitu loh. Oke, kita lihat, nah dia pas pergantian candlenya di sini, sepertinya dia akan naik teman ya, akan naik sepertinya gitu loh, karena di sini ada sumbunya di bawah. Tapi ada dua opsi, jika masih naik lagi dia nggak mungkin, karena sudah trennya di sini dari hijau ini sudah dibeli semua, udah habis, anggap udah habis, dan ada penjual lagi gitu ya. Bisa saja sih naik teman ya, trennya kan sudah habis gitu loh, takutnya masih koreksi, hanya koreksi saja. Oke, ternyata profit lagi teman ya. Waduh, ini profit terus dari tadi nih saya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau saya banyak ngomong makin banyak profit, mungkin gitu ya, mungkin ya. Kalau saya diam aja nggak profit. Kadang saya nggak di record ya, saya bilang lagi nggak di record, saya nggak profit teman ya, malah banyak lossnya. Kalian pikir ya kadang, wah ini profit terus, tapi di break layar saya itu loss doll. Oke, waduh sudah 19 menit ya, banyak ngomong, banyak cincong ah. Oke, sepertinya dia akan membalikan tren, tapi tunggu dulu, kita lihat koreksinya di mana, lalu saya akan open sell ya. Lalu ada koreksi nanti di sini kan ada hijau mungkin. Nah, di time frame 30 detik saya akan coba
sell, cuman tunggu dulu, takutnya koreksi ya, kita ambil posisinya di koreksinya saja gitu ya. Karena sudah ada 4 candlestick warna merah, kalau dia masih koreksi minimal 1 atau 2 atau 3, ini sudah 4, dan kemungkinan akan ada pembalikan tren atau enggak sideways, karena kuat kan, kuat gitu. Wah, di sini belum muncul. Sudah ada candle hijau. Oke, kita confirm sell di sini saja. Tapi takutnya dia masih naik ke sini teman ya. Jadi koreksinya di sini, malah nggak nyampe di sini saya. Tapi ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Kita lihat di 5 detik. Nah, di sini dia naik. Wow. Dia langsung turun teman-teman. Langsung di short ya, langsung di short gitu ya. Wah, benar-benar sih mantap banget teman ya, langsung di short gitu ya, langsung door gitu ya, profit lagi teman ya. Alhamdulillah, ini saya nggak punya teknik sebenarnya, saya hanya menganalisis pergerakan candlesticknya itu gimana gitu loh, per candlestick itu gimana pergerakannya, naik itu turun itu dilihat juga dari candlesticknya gitu loh. Kayak gini, ini trennya naik, cuman kalian harus open posisi di mana gitu loh, harus bener-bener open posisi. Misalkan open posisinya di sini, meskipun tren naik ya loss doll juga ya, di sini ya. Misalkan open posisi sini kalian karena trennya naik, open di sini ya loss gitu, karena ada candle merah berikutnya ya. Jadi harus emang gimana ya, memang open posisi itu nggak sembarang open posisi, kita harus tahu gimana letak kita open posisi teman ya. Meskipun itu tren turun ataupun tren naik, kita harus cari kita open posisinya bagusnya di mana, mungkin candle sebelumnya akan gimana, karena memang ya tren naik itu nggak selalu tren hijau ya, candle hijau semua nggak mungkin, itu akan ada merah atau enggak doji gitu ya, macam-macam lah. Ya seperti itu ya. Nih kayak gini barusan ini merah, cuman ada koreksi di sini hijau, jadi dia turun lagi gitu loh. Jadi nggak semata-mata dia akan merah terus. Kalian open bus ini salah, bisa saja benar, tapi ya dilihat lagi dulu sebelumnya gimana historinya dulu ya, lalu kalian bisa open bus. Itu intinya kalian kalau sudah terbiasa trading di market itu atau di market manapun itu, kalau sudah terbiasa lihat candlestick, biasanya akan paham kalian ya, karena tren, karena ya gimana ya, itu pemahaman masing-masing sih sebenarnya ya. Kalau memang videonya lama, tapi maaf ya, kalau mau ditonton nggak apa-apa, ini hanya seri pengalaman ya. Saya nggak tahu sebenarnya teman-teman, cuman kalau di record saya ilmunya itu keluar semua gitu loh. Kalau nggak di record saya wah down teman-teman, down banget, nggak tahu apa-apa sih sebenarnya saya. Cuman saya lebih enak sih kalau ngejelasin gitu, enak. Oke, targetnya 200 ribu ya, atau enggak 250, dengan modal tadi 85.000 ya. Kalau saya trading sendiri diem itu biasanya lost doll teman ya. Sorry ini, sorry ya kalau lama ya. Ya anggap saja ini hanya untuk apa ya teman, sharing sharing pengalaman. Sudah bilang berapa kali ya saya sharing-sharing gitu ya. Nah biasanya kalau sudah mentalnya kayak gimana gitu, biasanya nanti saya akan loss ini habis ini gitu dia, nggak di record gitu. Trading biasa itu biasanya loss gitu loh, nggak tahu kenapa. Aneh sih. Aduh. Oke, ini saya sudah hampir mati mati apa ini? Mati pikir nih. Tunggu dulu ini. Ini kalau kebanyakan ngomong nanti saya jadi salting gitu, salah tingkah. Jadi nggak konsen lagi trading awalnya gimana, pergerakannya gitu ya. Salting nanti. Tingkahnya jadi aneh. Oke, kita lihat lagi di sini posisi trennya gimana ya. Mentang-mentang saya profit terus, nanti kalau mas saya loss jadi gimana gitu ya, jadi nggak enak kalau loss gitu ya. Waduh parah sih ya, kalau bisa nanti gimana ya, kompensasi kalau loss ya teman ya. Oke, kita lihat dulu di sini trennya sedang sideways ya. Kalau tren sideways seperti ini
biasanya kita akan ambil posisi seperti ininya, garis lurusnya di sini. Kalau dia nanti sampai sini kita bisa sell, tapi biasanya akan ada penerusan. Tapi tunggu dulu, di sini saya lihat posisi sideways-nya. Dia di sini merah, tapi biasanya rawan sih, rawan kalau di trend sideways. 25 menit trading ya, cuman sampai 170. Kita syukuri dulu ya, syukurin saja, alhamdulillah alamin ya. Mungkin saya akan tingkatkan open posisinya di berapa ya, berapa ya, ya 18.000 aja lah. Oke, 18.000 saya open posisinya. Kenapa kalau saya tingkatkan? Supaya lebih cepat gitu ya, lebih mencepat mencapai target. Oke, kita lihat di sini. Di sini dia ada garis hijau teman ya. Dan sepertinya dia akan ini mengejar trennya yang ada di sini naik ya. Karena di tren sebelumnya di sini kan, aduh, ini dia apa ya? Sudah mencapai sih sebenarnya. Cuman ada di sini. Di sini juga ada sih. Ada titik pucuknya. Pucuk dari story sebelumnya di sini pucuknya. Dan kemungkinan besar dia akan mengejar ke sini sampai sini ya. Oke, kita lihat dulu kita akan profit apa enggak ini. Kadang kalau trading asal itu ya gini saya. Oke, ini saya kan targetnya capai berapa ini ya, 200 saja kali ya. Aduh, ini loss teman ya. Nah inilah detik-detik saya loss teman ya. Wow, OMG, 4 3 2 1. Oke, ternyata profit teman ya. Di detik terakhir saya diberi keprofitan. Ya ampun, makasih ya Allah. Oke, saya di sini profit lagi 185. Target 200.000 saja ya. Ya, target 200.000. Oke, di sini sepertinya dia akan melanjutkan trennya ke atas teman ya. Tapi kita tunggu dulu trennya nanti. Kita open posisinya berapa ya? Berapa ya? 15.000 aja lah. Biar nyampe target berapa berarti ya? Ya 15.000 aja lah. Nah, kita lihat di 30 detik terakhir. Waduh. Di 30 detik kita coba open posisi. Oke, di sini ada titik resisten. Oh, oke. Tunggu dulu. Oke, tunggu dulu. Saya paham betul jika seperti ini. Wow, oke, saya ambil di atas. Aduh, telat ya, telat. Wow, scalping teman. Ini candle scalping ya. Wah, ini wajib kalau kalian nemukan candle seperti ini, kalian wajib langsung open posisi di atas, karena biasanya dia akan turun langsung. Karena nggak stabil ini sebenarnya nih. Ini akan membentuk. Ini kan saya harusnya dapat di sini tadi, cuman dapat di sini enggak apa-apa. Kita lihat lagi ya. Kalau tadi kalian bisa lihat sendiri tadi itu candlenya gimana pergerakannya ya. Nah, ini kalau kita loss kita akan kompensasi, lalu setelah itu saya udah stop ya. Waduh, kayaknya nggak nutut ini waktunya dia. Oke, di sini saya loss satu kali, jadi kompensasinya berapa? Anggaplah berapa ya? 30.000, 35.000 ya. 35.000 ya. Harusnya bukan 35 sih. Harusnya itu berapa ya? Ya 35 aja lah. Oke. Kita lihat di sini apakah akan profit. Lumayan cukup kencang di sini. Aduh, saya harusnya profit open posisinya di sini tadi ya. Tapi saya telat karena banyak cincong ya. Maaf saja teman ya. Saya kebanyakan cincong jadi tidak
Jadi nanti kalau saya profit, saya akan withdraw dulu, lalu saya akan bikin konten lagi besok buat teman-teman ya. Oke, ini profit lagi. Kenapa? Ya, di sini tadi saya loss ya. Terus di sini dia ada pucuknya juga, jadi saya berani open sell karena trennya terlalu kencang naiknya, jadi harusnya dia oke, dia akan sell. Di sini sudah mencapai target 200.000. Terima kasih buat yang menonton ya. Di sini saya target saya 200.000 saja. Tidak usah banyak-banyak ya. Ya, itu lumayan banyak loh. 85.000 dari ya. Udah awal 85.000 kalau nggak salah. Nyampe target segini 100 ya. Ngapain 100.000 bisa duduk-duduk gini ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Pas 30 menit ini ya. Terima kasih banget. Jangan lupa subscribe, like-nya dan komentar terus, semangatnya buat saya, dan saya akan sharing terus buat teman-teman ya. Oke, terima kasih nonton. Bila ada kesalahan ngomong gimana ya, mohon maaf lah ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.